Selamat pagi Bapak Ibu saudara Tuhan, mari sama-sama sebelum kita dengar firman Tuhan kita mau berdoa. Bapak di surga, saat ini kami datang padamu, biarlah pada pagi hari ini Roh Yang Kudus memberi kami pengertian akan kebenaran firman-Mu untuk kami praktekkan hidup kami Tuhan. Kami bisa bersyukur, kami bisa bangun pagi ini dan juga kami terus mengurapi ketika kami juga menaikkan doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa syukur kami. Amin. Pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan yaitu bagaimana kita menghindari jalan sesat. Ya, kita baca firman Tuhan dalam kitab Amsal, ya, Amsal pasal yang kelima ayat yang ke-6. Di sini, ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Di sini kalau kita baca Amsal kelima ini adalah kalau secara keseluruhan itu bicara tentang orang yang sesat jalannya jatuh dalam perzinahan ya. Nah di sini Tuhan mengingatkan siap kita juga firman Tuhan ini adalah di sini ya dikatakan jangan sampai kita tidak menempuh jalan kehidupan, jalan kita sesat tanpa kita mengetahuinya atau menyadarinya. Nah, karena itu sangat penting dalam hidup setiap kita, saudara, untuk kita selalu menyadari jalan kehidupan kita sendiri, saudara. Segala apa yang kita lakukan dari hidup setiap kita dengan pikiran kita, perkataan kita, perilaku kita sehari-hari, kita harus selalu menyadari ya, apakah itu sesuai firman atau tidak ya. Karena yang bahaya itu adalah kalau kita menempuh jalan kehidupan yang sampai kita tidak menyadarinya ya, tidak menyadarinya dan itu bisa membawa kita kepada kehancuran. Contohnya saudara ya, misalnya kalau kita nyetir mobil gitu ya saudara, kalau kita nggak tahu gitu, kita nggak sadar kita tersesat. Nah, atau saya pernah lihat dikirim di YouTube itu video ada mobil itu dia jalan-jalan atau masuk ke sungai ya, ujungnya itu jembatan terus masuk ke sungai gitu. Memang Google Map tuh bisa salah juga sudah ya, bisa gimana dia ikutin Google Map tapi jadi dia nggak sadar akhirnya jadi masuk ke sungai gitu ya, aduh ngeri juga ya gitu ya. Nah karena itu di sini saudara ya itu bicara jalan yang kalau kita lagi nyetir mobil. Nah sekarang kita juga bicara jalan kehidupan ya, jalan kehidupan ini jangan sampai kita tidak sadar. Yang bahaya itu sebenarnya kalau kita nggak sadar kita udah tersesat ya. Tapi kenapa kita tidak sadar? Sebenarnya kalau kita udah ada Roh Kudus ya, sebenarnya itu Roh Kudus akan ingatkan kita sebenarnya firman Tuhan. Tapi itu biasanya diawali dengan kompromi-kompromi yang kecil-kecilan terhadap dosa ya. Kompromi kecilan terhadap dosa, akhirnya hati kita jadi tumpul, kita jadi kebal. Ya udahlah nggak apa-apa lah ya, bohong dikit-dikit nggak apa-apa, marah dikit-dikit nggak apa-apa, kecewa dikit-dikit nggak apa-apa, ya malas doa dikit-dikit nggak apa-apa. Nah yang dikit-dikit ini yang bahaya saudara ya, kompromi kecil-kecilan dikit-dikit ini ya itu akhirnya membuat kita nggak sadar saudara ya, bahwa kita sudah sesat jalannya saudara ya, sesat jalannya ya. Nah ini yang bahaya ya. Nah karena itu di sini kita harus ya selalu ya saudara kasihan Tuhan, kita harus punya disiplin-disiplin rohani, yaitu bagaimana keintiman kita dengan Tuhan, yaitu dalam kehidupan doa kita ya. Kalau Dots juga berdoa, selidiki hatiku batinku ya, apakah mataku tertuju kepadamu. Kita terus punya disiplin rohani berdoa, bagaimana ya dalam keintiman kita dengan Tuhan, kita selalu minta Tuhan memberitahu jalan hidup kita, dan juga dengan kita merenungkan firman ya. Jadi standar kita supaya jalan kita tidak tersesat itu adalah standar kita itu adalah firman Tuhan, bukan standar ukuran dunia ini ya. Nah kalau kita baca ya dalam firman Tuhan itu dalam Yosua 1 ayat 8 di sini ya, Yosua 1 ayat 8 kita tentu sudah membaca ayat ini, tapi kita akan renungkan lagi. Di sini dikatakan ya, Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah di sini kita sudah diingatkan supaya jalan kita nggak sesat, ya jalan kita nggak sesat. Ya kalau di Amsal dikatakan
ada jalan yang sangka orang lurus tapi ujungnya menjumat kehancuran. Jadi di sini yang kita harus selalu berwaspada ya. Nah, karena itu di sini kita jangan lupa berkatakan firman Tuhan. Di sini katakan ya, jangan kita lupa berkatakan kitab Taurat itu firman Tuhan, tapi renungkan itu siang malam. Jadi inilah standar kita itu adalah supaya kita tersatu adalah firman Tuhan ya. Maka dalam 119 atau 105 juga dikatakan firman-Mu berita bagiku, terang bagi jalanku. Di sini adalah kita apa? Kita jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita perkatakan, kita confess, kita ucapkan, kita bagian. Dan itu bukannya kita perkatakan, tapi kita renungkan itu siang malam firman Tuhan itu. Dan di sini kita renungkan supaya apa? Supaya kita bertindak hati-hati. Nah, artinya makanya setiap tindakan kita, pikiran, perkataan, perilaku kita sehari-hari, apakah itu berhati-hati ya, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sesuai dengan tulis di dalamnya. Jadi standar kita bukan apa kata dunia, marah dikit-dikit nggak apa-apa ya. Bahkan kalau Yesus bilang kan marah aja sama membunuh ya, kamu sampai jangan membunuh tapi kamu marah kepada saudaramu ya, itu harusnya kita juga dihukum ya. Tapi karena Yesus sudah mati di segala dosa kita nggak terima pengampunan, tapi tetap marah itu ya sama dengan membunuh, benci sama yang membunuh ya. Tapi kan masih banyak orang Kristen, udahlah nggak apa-apa lah ya. Nah ini sudah karena kita itu seringkali nggak sadar, bukan nggak sadar sudah, mungkin awal-awalnya kita sadar sih ya, tapi karena kita kompromi, karena kita ukurannya bukan firman Tuhan, bukan tidak hati sesuai firman Tuhan, ukuran kita adalah perasaan, pikiran, pendapat orang, standar dunia ya. Nah makanya di situ akhirnya kita nggak sadar, kita jadinya udah nggak peka lagi ya sama suara Tuhan dalam firman Tuhan ya. Karena itu di sini ya diingatkan supaya kita tidak hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi kita harus tindakan kita harus hati-hati berarti itu ini sesuai nggak ya pikiran saya dengan firman Tuhan, ini perkataan saya sesuai nggak ya dengan firman Tuhan, ini tindakan saya sesuai nggak dengan yang tertulis dalam firman Tuhan. Makanya dikatakan perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung, kita akan terhindar dari kehancuran, kita jadi berkat. Ya, tapi di sini saudara ya, apalagi sekarang ini dunia ya gadget itu ya, juga bisnis ya, bawang kecil-kecilan nggak apa-apa ya, udahlah nggak apa-apa ya. Itu harusnya yang kecil-kecil gitu tuh sudah, yang harusnya kita jangan kompromi ya. Kecil kita kompromi dengan dosa, akhirnya kita jadinya udah nggak sadar lagi sudah ya. Tadi hadapan Tuhan dosa kecil dosa besar sama ya, tapi ada anak-anak Tuhan yang kecil-kecil nggak apa-apa ya. Nah itu penipuan seperti itu, hal-hal seperti itu ya. Nah kan kalau standar dunia apa misalnya kita jangan berzina, tapi standar Tuhan dalam pikiran aja kita kalau udah membayangkan tidak kita itu berzina gitu ya. Nah itu kan jadi kita ikutinya tuh standar Tuhan. Nah tapi kalau kita udah punya standar sendiri saudara ya nggak apa-apa. Ini yang bahaya, akhirnya kita nggak menyadari gitu ya, jalan kita itu sudah tersesat ya. Nah karena itu di sini sesuai saran Tuhan kita mau sama-sama ya bertindak hati-hati sesuai dengan segala tulis dalam firman Tuhan ya. Dan ketika kita bertindak hati sesuai dalam firman Tuhan ini, tentunya kita juga nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan memberikan Roh Kudus, Roh penolong ya. Di situ ya, kalau kita diingatkan lagi ya dalam Yohanes 16 ayat 13 di sini ya, kita sama-sama kita baca ayat ini, kita baca lagi. Tetapi Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Nah karena itu saudara ya, dan hidup kita sehari-hari kita punya keintiman dengan Tuhan, dan kita juga minta pimpinan Roh Kudus kita membaca firman Tuhan, dan kita minta pimpinan Roh Kudus juga, karena Roh Kudus itu yang kita dalam seluruh kebenaran. Ketika kita mau melakukan apa yang kata Roh Kudus akan ingetin kita akan kebenaran firman Tuhan untuk kita lakukan gitu ya. Itulah pentingnya kita juga berbahasa roh ya, minta pimpinan Roh Kudus dalam hari hidup kita ya, sehingga kita disadarkan ya, ini kita ini salah ya, misalnya ketika saudara ya kita ada konflik dengan seorang ya, saya juga pas pernah konflik dengan seorang tuh ya, ya udah Tuhan, yang salahkan dia ya udah saya ampuni dia ya. Tapi kalau firman Tuhan berkata apa ya, sekalipun yang salah dia saudara ya, tapi kita juga tetap mau membereskan gitu ya, membereskan hubungan itu ya, untuk kita
Makanya di Alkitab berkata, pergilah berdamai dahulu. Ya, ada kata pergi. Ya, ada kata pergi artinya selain di hati juga di perbuatan tindakannya kita pergi berdamai, minta maaf juga kalau konflik kan bisa ada dua-dua salah, dia salah saya juga salah, minta maaf ya. Tapi ada orang Kristen minta maaf aja susah saudara ya. Yang penting saya udah nggak apa-apa sama dia. Nah pada standar Tuhan itu apa ya? Ketika kita ingin memperbaikan sesuatu, teringat ada sesuatu di hati saudara kita dan kita, pergilah dulu, tinggal persembahanmu, berdamai dulu. Ada kata pergi itu berarti emang kita harus pergi ketemu orang itu, saudara ya. Nah, tapi banyak anak Tuhan tuh kan itu dikurangin. Yang penting hati saya udah beres, iya, tidak, tapi tunjukin juga dan perbuatan, ya, datangin minta maaf, penuh kasih lagi membereskannya. Nah, uh, mengampuni tapi juga dengan perbuatan, gitu ya. Nah, itu sudah. Jadi apa yang saya juga belajar sudah hidup saya. Kita memang bisa salah ya. Tapi Roh Kudus tuh sangat luar biasa. Dia akan, ketika kita berdoa, Roh Kudus akan ingetin gitu ya, hal-hal yang kita salah untuk kita perbaiki, sehingga kita nggak terus ada di jalan sesat itu, saudara. Dan kalau kita udah tersesat, nanti kita juga ngajarin orang sesat juga kan, sampai kita sadar. Nah ini yang bahayanya, saudara ya, yang banyak nggak sadar kita tersesat, akhirnya kita ngajarin orang juga yang salah juga, akhirnya orang nggak sadar kita bawa juga ke jalan yang sesat. Tapi saya percaya kita nggak seperti itu, saudara. Karena itu ya, perhatikan mulai hal-hal yang kelihatan yang kecil. Kita nggak kompromi, saudara, ya, hal-hal yang kecil apapun. Ya kita takut akan kita mau, saudara, ya. Justru ketika kita udah peka dengan hal kecil, maka apalagi hal yang besar kita yang justru baik dari mulai hal yang kecil itu, ya. Kita nggak peka, kita nggak ikutin kata-kata firman Tuhan sepenuhnya. Jadi standar kita jangan logika kita, pikiran kita, ya, standar dunia apapun, ya. Tapi selalu Alkitab jadi ukuran, ya. Nah, makanya saya juga ketemu satu hari, saya ketemu teman saya, sebenarnya dia pelayanan sama-sama dulu kita, di situ saya juga heran ternyata dia sekarang sudah jadi konselor, saudara. Tapi jadi konselornya itu aneh, saudara. Jadi konselornya itu konselor yang menyetujui perceraian. Waduh, ngeri banget ya. Padahal jelas-jelas Alkitab berkata Allah membenci perceraian. Nah itu, saudara, ya, karena dia mengikuti standar apa kata orang, termasuk apa kata hamba Tuhan yang salah itu, ya, bukan standarnya Alkitab. Nah firman Tuhan, karena itu, saudara, ya, kita harus berwaspada, saudara. Akhirnya dia melakukan itu, akhirnya dia membawa orang sesat lagi, boleh bercerai. Nah ini, saudara, jadi itu yang sangat mengerikan, ya. Padahal jelas-jelas Allah membenci perceraian. Yang Allah mau adalah saling mengampuni, saling mengasihi, saling menerima, seperti Allah telah mengasihi kita, ya, bahkan mati buat kita, Yesus, ketika kita masih berdosa. Nah ini, saudara, ya, jadi mari, saudara, ya, kita jangan ikutin pikiran kita, perasaan kita, logika kita, ya, tapi firman ini, berpindah hati sesuai dengan firman, dan minta pimpinan Roh Kudus. Nggak ada sendiri Roh Kudus, nanti Roh Kudus yang ingetin kita. Kadang-kadang kan manusia ini masih ada kedagingannya, tapi nanti kita baca Alkitab, Roh Kudus akan ingetin gitu nih, ya, ayat-ayat ini, ya, seperti ada seorang yang sedang konflik dengan orang tuanya, ya, saya kasih ayat firman Tuhan, ya, berkati orang yang menganiaya kamu, ya. Jadi kita bukan hanya mengampuni, tapi kita suruh berkati dengan kata-kata, dengan pemberian, dengan apa, itu kan salah kita, ya. Atau dia, oh saya baru tahu. Nah pada ya udah, dia nggak tahu, dia nggak sadar karena dia nggak baca dari Alkitab itu, ya. Tapi tentunya kita bisa memberi bimbingan yang sesuai dengan Alkitab, firman Tuhan, ya. Nah itu walaupun perasaan masih kesal, tapi kita ampuni, kita berkati. Nah itulah, saudara, ya, di sini kita mau sama-sama, saudara, melihat jalan hidup kita, ya. Jangan sampai kita kompromi dengan hal-hal kecil, akhirnya kita udah nggak sadar kita tersesat, akhirnya kita ngajarin orang juga tanpa sadar sesat juga yang kita ajarkan. Tapi saya percaya kita nggak seperti itu, ya, saudara. Nah karena itu kita mau terus, ya, berpegang kepada standar kita adalah yang tertulis dalam firman Tuhan dengan minta pimpinan Roh Kudus, ya. Dan satu lagi di sini saya juga diingatkan, yaitu kita ada dalam komunitas yang saling menasihati. Ya, dalam kitab Ibrani pasal ke-10, sama baca lagi Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Di sini dikatakan apa? Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi di sini untuk kita juga terhindar dari jalan yang sesat, yang kita bisa saja akhirnya kita tanpa sadar kita kompromi, atau kita sadar kita kompromi tapi kita juga lanjutin, ya.
Nah, karena itu di sini supaya kita kembali kepada jalan yang benar, itu jalan kehidupan tadi. Jalan kehidupan itu adalah jalan kebenaran firman Tuhan ya. Karena Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran kehidupan, tidak seorang pun sampai Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan kehidupan itu adalah jalan firman Tuhan. Yesus adalah sama dengan firman ya. Nah, jadi di sini untuk kita juga kembali kepada jalan firman Tuhan sesuai tulisnya Alkitab, kita juga membutuhkan komunitas saudara seiman yang di sini dikatakan saling memperhatikan. Kita juga harus saling memperhatikan ya. Ketika dalam komunitas kita berarti oh teman kita ini jalannya udah salah nih, cara berpikirnya udah salah nih ya. Nah, kita itu jangan diam aja, tapi kita saling perhatikan sini, kita saling mendorong ya, saling menguatkan, mendorong untuk memperhatikan firman tapi dalam kasih ya, dan dalam kerjaan baik ya. Jadi kita selalu mendorong dalam kasih dan bukan mendorongnya dengan emosi, dengan marah, tapi kita selalu mendorong untuk dia dalam kasih Tuhan, mendorong untuk dia kembali kepada firman, melakukan kerjaan baik. Bahkan di sini dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti biasa orang, tapi mari kita saling menasihati. Dan sini juga dalam memperhatikan, kita juga memperhatikan saling menasihati. Ketika kita melihat saudara kita bersalah, saudara, kita jangan diam aja, kita menasihati ya. Dan kita dinasihati juga jangan kita punya sikap yang apa ya, keras kepala atau apa ya, keras nggak usah bodoh gitu ya. Jadi tapi kita sikapnya rendah hati, oh terima kasih ya saya dinasihati ya. Karena kalau orang punya sikapnya berontak, ya udah nanti dia akan mengulangi lagi, saudara. Tapi bukan berarti kita tidak menasihati. Nah, karena itu di sini kita pentingnya itu dalam komunitas yang dimana kita juga bisa saling menasihati, bahkan semakin giat melakukannya menjalani Tuhan yang dekat. Karena menjalani Tuhan yang dekat ini makin banyak sudah ya kompromi-kompromi dengan dosa, ya, apalagi di gadget, di HP apa ya. Kita melihat kehidupan kita juga sangat menyedihkan yang kompromi dengan dosa. Tapi saat ini kita mau juga dalam komunitas kita saling menasihati, untuk menasihati dengan kasih ya, dengan kasih mengingatkan, menasihati, dan kita dinasihati, kita juga terima kelamaan itu, nasihat itu adalah tentu benar ya, sesuai dengan firman Tuhan ya, kita terima itu, malah kita bersyukur gitu ya, sehingga kita disadarkan kita terhindar dari jalan yang sesat itu yang kita nggak sadari. Saya ingat juga dulu saya pernah baca beberapa buku sukses dan gagalnya hamba Tuhan. Nah, salah satu yang saya lupa kesaksian seorang hamba Tuhan, wanita yang masih single, dia dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Dia peka sekali dengan suara Roh Kudus ya. Di situ digambarkan ibarat jarum jatuh juga dia tahu, dia peka banget, saudara ya. Dan ketika dia melakukan pelayanan kesembuhan itu, orang jam 5 pagi udah kumpul, saudara. Karena dia dipakai Tuhan luar biasa, diurapi, dan dia peka dengan suara Roh Kudus saat itu. Tapi saudara, satu hari ya, itu ya, iblis itu kan ya dia coba cari cara untuk menjatuhkan kita gitu ya, saudara. Apa yang dipakai Tuhan nanti bukan berarti kita takut, tapi kita berjaga-jaga, waspada. Nah, disitulah si hamba Tuhan ini, yang wanita ini ketemu dengan seorang hamba Tuhan, kalau nggak salah pemimpin pelayanan profetik di suatu negara ya. Nah, itu ketemu, dan hamba Tuhan ini yang pria ini sudah punya istri, punya anak. Nah, lalu mereka lalu membangun, mereka maksudnya berhubungan lah ya, biasanya pelayanan bareng segala macam. Tapi di situ jemaat orang sekitarnya melihat ada sesuatu kayak keanehan gitu ya, kejanggalan. Nah, Tuhan juga pakai orang-orang sekitar kita itu untuk menegur kita, menjaga kita ya. Kita nggak bisa lihat karena di baju belakang kita ada warna hitam, tapi orang ini bisa lihat gitu. Nah, di situ kita juga bersyukur dalam komunitas, yang juga dan komunitasnya juga harus mau menasihati. Nah, ketika komunitasnya ini menasihati, ibu kayaknya harus berjaga-jaga. Saya lupa itu nasihatnya, udah diingatkan, ini kok kayak hubungannya kayak udah mengarahnya hubungan tidak baik lagi. Mereka udah menasihati hamba Tuhan ini. Tapi si hamba Tuhan ini sudah yang tadinya peka Roh Kudus, tapi dia ya itulah kedagingannya. Dia nggak dengar nasihat itu, dia tetap ya jalan dengan pria ini, saudara ya, dengan pria yang sudah punya istri, punya anak ini, saudara, dan akhirnya sampai menikah, saudara, dan dia suruh pria ini ninggalin istri, anaknya. Ngeri ya, saudara ya, yang tadinya peka Roh Kudus sampai akhirnya dia jalannya sesat seperti itu ya. Nah, di situ tapi sebenarnya dia sudah dinasehatin ya, Tuhan udah pakai orang sekitar untuk nasehatin, tapi kan didengar juga nasihatnya. Nah, akhirnya terjadi ya, dia menikah dengan pria itu disuruh isi anaknya ya. Nah, itu ya, nah kali itu sudah berjaga-jaga, tapi setelah 8 tahun pernikahan, nah itulah
Roh Kudus tetap mengingatkan ya, dan kita udah terima dari Roh Kudus itu tetap mengingatkan kita ya, menyadarkan kita. Dia akhirnya disadarkan lah saudaranya. Saat itu akhirnya dia sadar, dia bertobat, dia yang saya tahu di buku itu dia akhirnya kalau nggak salah dia minta pria itu kembali parisinya, dia kembali sendiri, itu dia sadar, dia bertobat lagi saudara ya, tentu di situ ya. Nah, puji Tuhan, dia akhirnya sadar bertobat, tapi 8 tahun itu dia hidupnya hancur saudara ya, harusnya kan itu tidak terjadi ya. Nah, itu sudah kasihan Tuhan ya, karena itu di sini yuk sudah kasihan Tuhan, kita mau sama-sama ya memperhatikan ya jalan hidup setiap kita ini ya. Kita mau sama-sama menghindari jalan yang sesat ya. Kita tidak mau menempuh jalan yang sesat itu, tapi kita mau menempuh jalan kehidupan, jalan Yesus, jalan firman Tuhan, dengan minta pimpinan Roh Kudus dan hidup kita, dan juga kita mau dalam komunitas, kita mau terima ketika kita dinasihati, ditegur, sehingga jalan kita aman, kita tidak ada kehancuran, dan kita jadi berkat bagi banyak orang, sekalipun kita jatuh bangkit lagi. Mari sama kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini padamu, kami berdoa saat ini, Roh Kudus pimpin kami, hidup kami. Tapi kami hidup di dunia yang semakin jahat ini, biar kami tidak kompromi dengan hal kecil apapun. Kami bukan pegang standar dunia, apakah orang yang salah semuanya Tuhan, tapi sangat Alkitab itu yang kami pegang adalah apa itu yang firman-Mu. Kami berita hati sesuai itu yang firman-Mu, dan pikiran, perkataan, perbuatan kami, dan Roh Kudus yang memimpin kami dalam sebuah kebenaran, bukan kekuatan kami sendiri. Dan kami adalah komunitas yang saling menasihati, dan kita kami nasihat tegur Tuhan, untuk kami hidup benar, kami terbuka, bahkan kami berterima kasih Tuhan, dan kami praktekannya. Jadilah Tuhan dalam Yesus, sehingga kami menghindari jalan yang sesat itu Tuhan, dan kalaupun kami sesat, kami kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan. Jadilah dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Amin. Bagi hari ini juga kami juga menaikkan doa kami Tuhan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami dari bangsa ini karena rencana-Mu Tuhan. Kami juga tetap berdoa sebagaimana firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami juga terus berdoa bagi pemimpin-pemimpin, bagi pemerintah, pemimpin Tuhan, dan komunitas semua yang diselamatkan. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau menjamah para pemimpin kami, mulai dari Presiden Prabowo, Wakil Pagitan, semua DPR, para menteri kementerian, di kepolisian, TNI, Bupati, Raja, BTW, sembilan kita apapun, supaya mereka mengenal Allah yang benar. Mereka bisa percaya di Mangkau Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat. Terjadi Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan terus berkata dan juga kami berdoa bagi seluruh Indonesia jadi gelombang pertobatan, ujung terbang keselamatan, semuanya banyak yang percaya di Mangkau Selamat. Dan Roh Kudus ingetin di mana kami anak-anak berada ya Bapak, untuk kami selalu berfungsi bagi dalam dunia, jadi berkat menurut perkataan kami, perilaku kami sehari-hari, dengan kami mengekspresikan kasih Yesus, percaya, sehingga kata Injil bilang semuanya banyak yang percaya di Mangkau Selamat. Dan kami juga berdoa Tuhan, tetap Tuhan untuk kedua pulau Papua Samosir, apapun Tuhan usaha-usaha misalkan kedua pulau ini kami terus gagalkan, tidak akan pernah terjadi, dan terjadilah kebangunan rohani yang dahsyat, jujur semakin dimenangkan di sana Tuhan, bahkan mereka mau Islamkan, mereka yang bertobat, mereka yang percaya di Mangkau Selamat. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, saat ini datanglah kerajaan Indonesia, jadi kehendak-Mu di surga. Kami tak pengen firman-Mu Tuhan, bahwa hati raja itu seperti bata dalam tangan-Mu, kau alirkan mana kau main hati presiden Bapak Prabowo dalam tangan-Mu, bahwa presiden ke Indonesia, siap kebijakan keputusan presiden kami itu berasal daripada-Mu, apapun keputusan tidak kehendak-Mu kami hancurkan dalam Yesus, tidak akan pernah terlaksana di bangsa ini, hanya sesuai kehendak-Mu terlaksana. Dan Roh Kudus ingetin supaya anak Bapak yang dari pemerintahan semuanya terus berdoa merenungkan firman-Mu, sehingga selalu mendapat hikmat tuntunan yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan, untuk siap di masa Indonesia. Dan itu disampaikan pada presiden pembela ini seperti kau baik ada dan sudut pemerintahan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, saat ini Tuhan, anak-anakmu juga menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi sesuatu yang bisa baca semua orang, terhindar dari kesejahteraan apapun. Dan kami doa apapun usaha-usaha menjadikan Indonesia berbasiskan syariat Islam, kami juga gagalkan, hancurkan dalam Yesus, tidak akan pernah terjadi. Dan terjadi adalah Tuhan Yesus, Engkau yang terus berkuasa dalam bangsa Indonesia, firman kebenaran-Mu dipadatkan bangsa Indonesia. Kami juga menyerahkan Indonesia dalam perlindungan-Mu, jauhkan dari dalam kuasa gelap melakukan pejabat apapun Tuhan, dan juga biar tidak ada lagi wabah virus jenis apapun, tidak jadi pemberontakan, kerusuhan, kami suku tidak jadi tsunami Tuhan, kalau dosa saudara laut, tidak ada polusi udara, saudara, dan juga apa yang berdoa Tuhan, tidak terjadi lagi banjir bandang Tuhan, dan Kau tetap melawat semua mereka Tuhan yang ada di
Tuhan yang kena gempa di Sulawesi, di Sumatera, terbuka hati pikiran untuk mereka percaya di Mangkes Selamat Tuhan lewat pemberitaan Injil para relawan yang Kau utus, Kau rapi, Kau pakai, dan mereka tetap dalam pemeliharaan pertolongan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, Kau menjamah semua para pemberontak di masa ini Tuhan, kelompok KKB, teroris, HTI, apapun kejahatannya, apapun Tuhan, Kau menjamah mereka. Seperti Kau mau Saulus Tuhan, sehingga mereka juga hidupnya dipakai di yang dahsyat Tuhan, mereka jadi murid-murid-Mu yang sejati. Kami juga berdoa Tuhan saat ini, jauhkan Indonesia dari ancaman masalah juga dalam pemeliharaan-Mu, dan satu Indonesia dalam pemeliharaan-Mu Tuhan, ya masih termasuk baik di tengah-tengah ekonomi kekayaan alam yang melimpah, karena Kau jadi seberkat pelihara bangsa Indonesia, biar Kau tuh jadi seberkat pelihara bangsa Indonesia, dan semua orang takut Tuhan Kau sebenarnya dipakai untuk kepentingan rakyat, dan biar terus banyak persediaan lapangan pekerjaan sehingga semua anggur bisa bekerja, tidak sedih cari pekerjaan Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami juga berdoa berikan hikmat Tuhan kepada Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, dan semua jajaran stafnya, menteri-menteri semua dalam memajukan ekonomi Indonesia, terlebih di tengah-tengah konflik Timur Tengah ini Tuhan. Tetapi Tuhan, kami tidak bergantung kepada dunia, tapi kami bergantung kepada Engkau Tuhan, dalam memberikan tuntunan Tuhan, dan juga anak-anak-Mu juga berperan memberikan hikmat tuntunan dalam mengatasi Tuhan keuangan Tuhan dengan situasi saat ini Tuhan. Dan kami juga berdoa, kami juga bersyukur kalau kejahatan korupsi semakin dibongkar Tuhan, uang triliunan dikembalikan pada rakyat, dan masih ada lagi Tuhan, yaitu semakin dibongkar uang kembali kepada rakyat Tuhan, rakyat yang semakin mengalami sejahtera, khususnya rakyat miskin, dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan supaya subsidi itu tepat kepada sasaran Tuhan, orang-orang kaya tidak mengambil subsidi Tuhan, tapi malah memberi Tuhan. Jadilah dalam Yesus. Kami juga berdoa biar Roh Kudus ingetin supaya kami semua juga gereja-Mu, anak-anak-Mu Bapa, baik kami pribadi, kami juga bisa berkat memberi uang harta kami pada orang kekurangan Tuhan, mulai orang sekitar kami, karena Tuhan Tuhan firman berkata bahwa semua yang ada pada kami milik-Mu, bukan milik kami. Kami hanya pengolah saja, dan kami melakukan dengan kasih. Kami juga bersatu mereka sekarang untuk kerjaan iblis, sekarang untuk roh kenajisan, sekarang untuk kekerasan, pembunuhan, sekarang untuk roh cita uang, segala bentuk roh dengan berhala, wajah sesat, atau ketika narkoba, dan LGBT, Tuhan, berbagai bentuk roh sakit, penyakit, bahkan roh bunuh diri. Kami juga bersatu, kami ikat dalam nama Yesus, kami lepaskan roh benar-benar atau dengan kuasa-Mu menjadi masa Indonesia Tuhan. Kami percaya kuasa ketika menyemaikan keras terjadi Tuhan. Dan dalam nama Yesus Tuhan, kami juga berdoa, pakai kami juga Tuhan, membebaskan mereka yang tertawan, terikat apapun Tuhan, tapi kamu memberikan mengalami Engkau Yesus, sehingga mereka bukan dibebaskan puluhan, tapi jiwa kejahat mendahsyat. Kami juga tetap berdoa Tuhan, memberkati para misionaris bersama keluarga mereka, yang secara khusus Kau utus ke pulau-pulau terpencil di bahasa Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mereka bersama keluarga mereka dalam pengakuan firman pemberian-Mu Tuhan, mereka mengatakan kasih-Mu, melakukan percaya, sehingga ketika Injil diberitakan, maka semakin banyak orang percaya di Mangkok itu selamat masuk dalam kerajaan-Mu. Dan juga kami berdoa Tuhan, pakai media sosial sebagai sarana beritakan karya salib, pengorbanan-Mu, kematian, kebangkitan-Mu, dan semakin banyak orang Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang terbuka yang percaya di Mangkok itu selamat juga dari medsos, dan hamba-Mu yang ada di medsos juga Tuhan, Kau urapi segala apa yang disampaikan itu adalah kebenaran, bukan hal yang sesat Tuhan. Dan juga kami juga berdoa Tuhan, saat ini apa yang tulisan firman-Mu, bahwa segala kami domba dapat aku beri bola mengucaplah semakin banyak Tuhan orang muslim bahasa ini percaya di Mangkes dan selamat Tuhan. Jadilah Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan, yang mualaf kembali kepada Engkau, dan pakai tangan hamba dekat kami, Pak Yusuf Pasar, Pak Arif pagi, Pak Yusuf Pasar, Pak Arif pagi itu bersama seluruh tim Tuhan, Pak Misbah juga Tuhan, bersama Pak Jibuan Tuhan, supaya terus Tuhan semakin banyak menangkan dari baik, dan pakai kami juga menangkan orang lahir baru, supaya semuanya lahir baru menjadi target kami, dan pakai kami juga menangkan yang terhilang kembali kepada dalam kasih, dan pakai kami juga menangkan Tuhan yang dari berbagai agama manapun Tuhan, Bunda, Hindu, Kuanim, apapun Tuhan, termasuk yang tidak beragama, ateis, agnostis Tuhan, dan kepercayaan Tuhan, pakai kami juga menangkan mereka Tuhan. Kami berdoa terjadilah Tuhan setiap detik-detik sembah-Mu, sampai dia mengaku besar Tuhan. Indonesia menyembah-Mu Tuhan. Indonesia juga menjadi garam yang terang dunia bagi bangsa ini, semua bangsa yang menjadi Yesus bangsa Indonesia. Indonesia juga menangkan bangsa lain sampai ke ujung bumi. Itu ya siap anak Bapa dari Indonesia yang Engkau utus sebagai misionaris ke berbagai bangsa, dan anak Bapa dari Indonesia yang di luar negeri. Terus ingetin untuk ke sana juga menangkan jiwa-jiwa Tuhan, menjadi dalam misi setiap mereka Tuhan, dan khususnya juga saat ini di masa saya sendiri, kami juga berdoa Tuhan sebagai pilihan
biar Roh Kudus bukakan hati, biar mereka, supaya mereka menyadari bahwa Mesias yang mereka nantikan sudah datang, Engkau sendiri. Mereka bisa percaya terima Engkau sebagai selamat. Dan mereka juga Tuhan memperhatikan kasih-Mu masih musuh, mengertikan perang, dan mereka mengenalkan Engkau sebagai penjaga segera tapi bukan kota militer. Dan khususnya nanti Benyamin Netanyahu juga Engkau lawat Tuhan, seperti Engkau melawat Saulus Tuhan, kalau dia merendahkan menghujat Engkau Tuhan, Engkau lawat dia Tuhan, sehingga dia berjumpa dengan Engkau Yesus, bahkan dia dapat mendasar kerja yang besar. Kami juga berdoa, Bapak ingetin kami semua juga di masa Indonesia yang Tuhan, anak Bapak, untuk kami juga terus semangat Tuhan, untuk kami memiliki perasaan berutang, untuk kami terus melakukan agung merasuli Tuhan. Jadilah Tuhan kami melakukannya karena rasa berutang, bukan sekedar kewajiban perintah tapi terpaksa Tuhan. Kami punya semangat menangkan jiwa-jiwa Tuhan. Jadilah Tuhan satu jiwa sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Jadilah Tuhan untuk memberi best Tuhan, semua apa yang ada, semua apa yang domain, konsep, usia, properti, sistem, untuk kami Tuhan, Tuhan terus Tuhan ingatkan Tuhan untuk semua kamu usia Tuhan, untuk kami terus semangat melakukan rasuli Tuhan. Jadilah Tuhan jauh-jauh dimenangkan di sekolah-sekolah, kampus-kampus, kota-kota, di rumah-rumah, di berbagai bidang kehidupan Tuhan. Jadilah Tuhan dalam nama Yesus, dan ingatkan kami juga selalu untuk kami berwaspada, untuk kami tidak pernah penyakit ejaman, untuk penyakit pencinta diri sendiri, tapi kami keluar dari jauh yang kenyamanan berberdasarkan atas kami, untuk kami banyak menangkan jiwa-jiwa. Tapi dan kami tidak akan lama lagi, dan ingatkan kami juga untuk Tuhan, dan untuk kami juga tidak dialihkan fokus kami kepada hal-hal dunia apapun Tuhan, dalam nama Yesus, tapi kami terus fokus Tuhan menangkan jiwa-jiwa Tuhan, karena hutang kasih ini Tuhan. Jadilah Tuhan dalam nama Yesus Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan supaya gereja-Mu bangkit dari ketiduran rohani, gereja-Mu Tuhan hidup dalam kesatuan tubuh antara Jeropas, Sembah, Sembatian, Sembah kami untuk bangsa ini Tuhan. Jadilah Tuhan Tuhan, apa yang menjadi doa-Mu tergenapi, tubuh-Mu di kesatuan, di mana Kau jadi kepala. Dan kami tahu kasih itu kata satu kami menyempurnakan, dan kami berdoa supaya semua yang melayani Tuhan dengan Engkau Tuhan, siapkan Tuhan, itu menjadi contoh, menjadi teladan Tuhan, bukan menjadi batasan ajar Tuhan, apalagi buat siap Tuhan. Tuhan jadilah Tuhan menyampaikan kebenaran dengan kasih. Dan berdoa Tuhan jadilah Tuhan dalam nama Yesus Tuhan, pakai kami terus Tuhan, baik kami secara pribadi bersama komunitas, bersama gereja-Mu, untuk memenangkan bangsa ini Tuhan. Jadilah Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan, jadi doa-doa kami Tuhan, dan Indonesia juga mengalami kebenaran besar-besaran, bahkan terbesar juga Tuhan. Siapkan kami menuju jiwa, jadilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami, amin.